Shalom saudara-saudara dimanapun saudara berada pada saat ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyaksikan segala kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Bahwasanya pada tahun 2016-2017 ada penggenapan visi Tuhan yang telah diberikan melalui penggerapan oleh Bapak Daniela Kristianto dari AUC Bahtera Mahanaim. Beliau waktu mengurapi saya di tahun 2012, beliau berkata bahwasanya saya akan melihat Tuhan. Tahukah saudara, mulai dari 2012 dia mengurapi saya adalah orang yang paling gak percaya tentang bisa melihat Tuhan, karena saya dulu beranggapan kalau Tuhan itu tidak bisa terlihat. Padahal sebenarnya firman Tuhan itu lebih banyak hasil penglihatan, seperti penglihatan Yohanes, penglihatan Paulus, penglihatan Daniel, penglihatannya Musa, itu semua itu tentang firman Tuhan ya. Jadi selama itulah saya itu makin gigih melayani Tuhan, semakin saya penasaran, bahkan karena ketidakpercayaan seperti imannya Thomas, saya makin gigih melayani Tuhan. Bagaimana saya mengikuti segala apa yang dibuat instruksi oleh hamba-hamba Tuhan, bahkan saat melayani, mengasihi, menghormati Tuhan. Pada saya itu saya bilang sebagai budak lah ya, karena saya bekerja di salah satu orang Cina, di salah satu keluarga orang Cina. Saya bekerja ke ladangnya, dan saya juga ikut menjaga kelontongnya gitulah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya mengalami banyak hal di sana. Maksudnya pada tahun 2016, tepatnya di sekitar bulan 1 ke bulan 2 lah, saya bekerja di Bapak itu dibangun di Kecamatan Perbuluan. Pada saat itu saudara yang kasih dalam Yesus, sebenarnya saya masih ingin berniat kembali ke gereja saya, ke Hoting Lerias. Pada saat itu sekitar hampir satu bulan saya selama bekerja sana masih kembali bergereja ke Lerias. Tetapi pada saat 1 bulan pas saya bekerja menerima gaji pertama, saya jatuh dari kereta saat saya mau karena saya muda-mudi ke Lerias. Sepulang dari sana, besok paginya setiap berdoa pagi bersama dengan tim pemuda-pemudi, karena saya ingin mengejar mengantarkan jiwa 3 orang, jadi saya antar 1 orang duluan. Dalam pengantaran ini ke gereja, saya jatuh dari kereta, sehingga setelah saya sehat 2 minggu setelahnya dari luka-luka yang sangat parah di tangan saya dan di seluruh sekujur tubuh saya, setelah itu sembuh, saya kembali pergi bekerja kepada Bapak Perocina. Dan tahukah saudara apa yang terjadi setelah itu? Saya disuruh supaya bergereja di GKI Sigalingging. Ya, dan saya dibimbing oleh hamba Tuhan di sana, Bapak Joshua Manik, bersama dengan hambanya Ibu Mariati Sreger dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di GKI Sigalingging. Saya mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan. Tahukah saudara apa yang terjadi, saudara? Setelah dari 2012 ke 2016 itu, saudara, saya mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan saat saya sangat rajin membaca bukunya Erastus Sabdono, yang bukunya itu 1 lembar untuk 1 hari, 1 buku untuk 1 bulan, 12 buku untuk 1 tahun. Tapi Tuhan menuntut saya di sana untuk membaca dan merenungkan itu 1 buku 1 hari, atau jatahnya itu jatah 1 bulan menjadi 1 hari, jatah 1 tahun menjadi cuma dalam 12 hari. Dan saya juga ikuti schedule pembacaan Alkitab setiap harinya, dan ikut membaca Mazmur 5 pasal, 1 pasal Amsal, dan juga ditambah lagi saya mendengarkan video-video klip Philip Mantopa, video klip KKR FK, KKR Philip Mantopa itu Festival Kuasa Allah, saya dengarkan itu.
dan banyak khotbah-khotbah Piliman Toba juga mengajari saya. Dan selama saya ada di sana, saya selalu melayani Tuhan sebagai pemimpin kelompok sel yang diangkat oleh hamba Tuhan Bapak Joshua Manik. Dan waktu itu saya itu selalu rajin namanya itu menjadi PKS, dan saya juga melayani gereja baik sebagai singer maupun sebagai bahkan sempat saya melayani panji-panji juga di sana, karena sejak kecil memang saya melayani panji-panji, bahkan kadang-kadang tamborin pada waktu kecil, tapi setelah besar saya lebih banyak di panji-panji. Dan hal yang sangat luar biasa terjadi, saudara-saudara yang kasih, seperjalanan bagaimana Tuhan menolong saya di 2016 ke 2017, saudaraku. Justru di rumah pembuangan yang saya anggap pembuangan, saudaraku, di mana saya di tempat pekerjaan seperti Yusuf, saudaraku, seperti Yusuf itu, bagaimana itu saya harus berjalan di menjadi upahan orang, saudaraku. Jadi tapi selaras di sana, saudaraku, saya merasakan perbuatan Tuhan sungguh luar biasa, saudaraku. Suatu hari, saudaraku, saat saya berbahasa roh hampir setengah hari, saudaraku, saya sedang mengutik kopi Bapak Cina ini, ya, jemaat kita juga. Jadi saya berbahasa roh sambil mengutik kopi. Setengah hari saya dikunjungi 3 malaikat, saudaraku, yang setinggi 2 kali kita tingginya, sekitar 3 meteran gitulah, saudaraku. Dan mereka hanya melihat saya selama beberapa jam. Saya masih menyadari kalau mereka masih ada di situ. Saya melanjut aja mengutik kopi gitu, karena saya sebelumnya belum pernah penglihatan gitu ya, belum pernah sedetail itu penglihatan begitulah. Terus saya teringat tentang di minggu itu, saya teringat saat saya penglihatan itu tentang firman Tuhan yang berkata dalam khotbah di bukit, bilang, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sehingga saya tekun berbahasa roh tiap hari, dan sampailah di hari Sabtunya kami harus 2 puasa ke Sigalingging. Jadi sebelum 2 puasa kami biasanya acaranya 2 puasa itu setengah hari atau jam 1 siang dibuka di GKI Sigalingging. Jadi saya biasanya setiap hari Sabtu kalau pas 2 puasa saya setengah hari ke ladang. Jadi saat di sana saya juga berbahasa roh, banyak saya berdoa, saya menyembah, dan saya lakukan aktivitas saya sambil saya bekerja. Tiba-tiba langit dipenuhi dengan awan gelap. Jadi jam 12 siang tiba-tiba pelangi ada pelangi yang sangat besar berkeliling, mengelilingi merpati yang sangat besar, dan itu Roh Kudus. Dan saya melihat sangat jelas, hampir setengah jam saya itu saudaraku, bersujud, tapi kepala saya ke atas, saudaraku, tegak melihat kepada Roh Kudus itu, saudaraku. Dan saat setengah jam itu saya berdoa kepada Tuhan, dan saat itu saya pergi 2 puasa, dan sorenya saya ceritakan kepada toke saya. Awalnya mereka saya yakin percaya, dan kemudian saya saksikan juga di muda-mudi. Dan begitu hari-hari saya, saudaraku, sejak itu terus mengalami penglihatan, pencurahan Roh Kudus, bahkan hikmat marifat ada Tuhan berikan. Dan saya sampai merasakan, saudaraku, bagaimana Tuhan Yesus itu nyata. Saat saya bekerja dia ada di samping saya, bahkan kadang ada di depan saya, bahkan dia menjamah saya, mengelus kepala saya, dan bahkan membuka mulut saya, menjamah lidah saya, dan menaruh firman-Nya. Dan suatu saat Tuhan mengarahkan saya dengan berbagai penglihatan. Seandainya dibukukan dan divideokan tidak cukup, tapi ini yang saya alami. Pernah 3 bulan berturut-turut dalam setiap hari saya mengalami perjumpaan. Dan dalam 2 tahun 2016 sampai 2017 saya selalu mengalami penglihatan, dan bukan sekedar penglihatan, tapi saya mengalami perjumpaan. Saya berjumpa, bagaimana kita itu berjumpa dengan saudara kita, berjumpa dengan kita demikian. Saya berjumpa dengan Tuhan, dan saya katakan kepada saudara-saudara, milikilah iman yang teguh dan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Matikan dalam dirimu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, maka engkau akan dapat mengalami hal yang sama yang saya rasakan. Karena selama saya dibimbing oleh buku Erastus Sabdono itu banyak membukakan
mata rohani saya, itu banyak membukakan kebenaran dalam hidup saya dan banyak mengubahkan saya. Saya ingat itu pikiran, perasaan, kehendak, kekekalan dan hakikat kerja Kristus itu harus semakin nyata dalam kita, dan kita harus mematikan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan satu hal yang paling saya alami, bagaimana saya melihat semua itu yang Tuhan kasih itu semuanya bagi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan dan bukan untuk diangkuhkan. Saya katakan kepada saudara, berbahagialah saudara yang tidak melihat tapi percaya. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara, bahwasanya salah yang mengatakan bahwasanya Tuhan tidak bisa dilihat. Lihat di setiap zaman, mulai dari zamannya Adam sampai kepada zamannya Wahyu itu Yohanes, itu semuanya mengenai penglihatan dan perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana perjumpaan Paulus dengan Tuhan. Dan yang ajaib dan luar biasa yang saya rasakan, bahkan penglihatan-penglihatan dan perjumpaan yang saya alami ini, belum ada satupun dari hamba Tuhan yang pernah menceritakan seperti ini. Kan perjumpaan saya itu saudara-saudara yang kasih dalam Yesus itu adalah bukan sekedar perjumpaan biasa, tetapi saya bukan sekedar mendengar secara audible, tapi saya melihat, saya berbicara, saya ngobrol dengan Tuhan. Saya merasakan itu malaikat-malaikat dan malaikat-malaikat yang besar, bukan Tuhan menunjukkan pelayanan kerup, saudaraku. Dan saya melihat itu tabut Tuhan yang sangat besar. Dan saya kalau melihat penglihatan, saudaraku, melihat langit itu seperti TV besar, saudaraku, seperti LCD yang sangat besar, seperti layar tancap gitulah, saudaraku. Dan ketika malaikat itu menerbangkan sayapnya, itu bisa sampai ke barat, bisa sampai ke timur. Tapi ketika berjumpa dengan saya, dia bisa seperti kita, berjumpa dengan kita. Dan saya banyak mengalami penglihatan. Di lain video, saudaraku, mungkin akan saya banyak ceritakan lagi, saudaraku. Tapi sampai di sini saya mau katakan kepada kita semua, engkau adalah pasukan Tuhan, engkau dipilih Tuhan, engkau pasti bisa bertemu dengan Tuhan jika hatimu dan imanmu sungguh-sungguh untuk mengalami pertemuan dengan Tuhan. Sedangkan saya yang imannya hanya seperti Thomas, karena ketidakpercayaan itu saya diperlihatkan begitu banyak hal. Bahkan penglihatan-penglihatan yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos banyak diperlihatkan Tuhan. Bahkan penglihatan Yeremia Tuhan perlihatkan. Bahkan penglihatan Daniel Tuhan perlihatkan. Banyak hal Tuhan perlihatkan kepada saya. Saya bukan seorang anak pendeta atau anak hamba Tuhan, tidak, saudara. Tetapi kami memiliki janji. Hampir setiap hamba Tuhan yang jumpa dengan kami itu menubuati yang baik. Bahkan semua anak bapak rohani kami, seperti saya mengalami bapak rohani itu sudah sangat banyak. Memang waktu kecil pun, saudara, di usia 3 tahun, waktu baru saya bisa bicara, bisa berjalan, saya pernah berdeklamasi dan bernyanyi, di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Sedangkan saya belum mengerti sih di situ apa yang saya ungkapkan, tapi di hadapan ribuan orang jemaat HKBP itu di waktu kecil. Dan setelah itu saya banyak tampil di SD dan di SMP. Sejak kelas 2 SMP sampai tamat SMA, saya itu sering berkhotbah. Dan saya tahu tuntunan kuasa Roh Kudus itu menuntun saya berkata-kata. Dan kadang saya kurang begini, saudaraku, hikmat. Namanya hikmat itu pengetahuan terdepan sebelum dipelajari. Kadang saya sampai berkhotbah di depan itu seakan-akan bahasa itu bukan bahasa saya. Bahkan kadang-kadang itu, saudaraku, belum pernah saya pelajari, tapi bisa terungkap dari mulut lidah saya. Dan pada hari-hari ini, saudaraku, kalau bukan karena tuntutan saudara-saudara dari mana-mana hamba-hamba Tuhan yang mengatakan tolong direkam, tolong sampaikan apa yang kau sudah terima, bahkan sampaikan itu semua, karena itulah pesan dan gambaran yang dibutuhkan oleh zaman ini, katanya, saudaraku. Itu pun itu sebenarnya saya saksikan sejak saya melihat, saya saksikan hampir tiap hari. Tetapi untuk sejak saya menjadi seorang perangkat desa, saya jarang menyaksikan ini, karena saya itu banyak terlebur di dunia sekuler karena saya seorang perangkat desa, saudaraku. Jadi karena saya ada di masyarakat luas yang belum tentu bisa menerima yang namanya hal-hal yang supernatural seperti ini, makanya saya agak jarang menyaksikannya, saudaraku. Tetapi di pasukan Tuhan saya selalu menyaksikan ini, bahkan saya selalu memberikan, saya berusaha untuk meneguhkan setiap iman seseorang. Dan pada hari ini, saudaraku,
karena ini udah ada dalam 2 minggu ini saya selalu desak untuk membuat sebuah video ini dan untuk menyaksikan apa yang saya lihat. Saya tidak ingin jadi bumerang atau untuk menjadi viral, tidak saudaraku. Sedikit pun tidak ada motivasi saya untuk menjadi viral. Makanya saudaraku, saya tidak menggunakan ini untuk YouTube. Dan jika ada yang memostingnya, puji Tuhan juga, dan untuk kepentingan semua orang tidak apa-apa saudaraku. Tapi yang saya mau katakan saudaraku, saya tidak akan mengambil kepentingan dalam video ini. Tapi yang saya mau bilang kepada saudara-saudara yang kasih dalam Yesus, teguhlah imanmu, kepercayaan kepada Kristus Yesus, dan alamilah perjuangan bersama dengan Tuhan. Ikuti perjuangan menjadi seorang pemimpin. Banyak proses yang harus kita lalui saudaraku dalam melayani dan mengasihi menghormati Tuhan. Saya mengatakan kepada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pasukan Tuhan, dimanapun saudara berada, bahkan masyarakat luas yang belum pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus, terima dahululah Yesus dan beri dirimu dibaptiskan dengan air, api, dan roh. Kuasa Tuhan menyertai saudara, dan saya rindu supaya semua orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kepada bangsa-bangsa aku arahkan perkataanku ini, kepada semua orang, kepada pemimpin-pemimpin, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan dan para pasukan Tuhan di mana saja berada. Yang saya mau katakan, Tuhan Yesus mengasihimu, dan Tuhan berpesan di dalam perkataannya kepada saya tahun 2017. Dia menunjukkan kepada saya pelangi, di dalamnya ada pelangi berbentuk sabit. Saya tanya, Tuhan ini apa maksudnya? Ini adalah penuaian yang tidak ada penundaan lagi. Artinya ada tuaian besar dan tidak ada penundaan. Ada banyak waktu-waktu yang Tuhan berikan. Tuhan tunjukkan semua kepada saya, termasuk kerup itu Tuhan tunjukkan bagaimana itu melayani di surga, bagaimana itu tabut sebarang yang ada di surga, semua gambaran surga, semua yang ada di surga ditunjukkan kepada saya saudaraku. Ditunjukkan artinya itu pelayanan-pelayanan surga, bagaimana malaikat-malaikat melayani, menari dan memuliakan Tuhan. Itu semua ditunjukkan. Bahkan Tuhan berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, dan saya melihat mata Tuhan. Saya bertanya, Tuhan, kalau memang Engkau mau pakai saya, tunjukkanlah bagaimana Engkau ada di segala tempat. Ada di tempat indah, ada di tempat sana. Dan Tuhan tunjukkan suatu mata yang sangat besar, dan itu bisa meloncat-loncat dari barat ke timur dalam waktu lebih cepat dari waktu. Itu sangat cepat. Dia tiba-tiba ada di timur, tiba-tiba sudah sampai di utara, tiba-tiba sampai di selatan, tiba-tiba sampai di timur, kembali lagi sampai ke barat, kayak gitu saudara. Jadi itu begitu cepat. Dari situ saya mau lihat bagaimana juga Tuhan menunjukkan kepada saya 7 gemuruh, bahkan banyak penglihatan Tuhan tunjukkan. Bahkan dari sejak itu saudaraku sampai hari ini, Tuhan dalam memberikan instruksi kepada saya, diberikan gambaran di langit saudara. Ada gambaran-gambaran yang luar biasa, bahkan berkali-kali penglihatan yang saya alami. Setelah 2016-2017 juga saya pernah sering kali mengalami penglihatan, tetapi yang kenapa saya bilang 2016-2017 karena itu hampir setiap hari saudaraku, dan aktifnya saya melayani itu sekitar 4 tahun saudaraku, 2016 sampai 2018 atau sekitar 3 tahun saudaraku. Di situ saya aktifnya pelayanan saudaraku. Saya pernah menggembalakan KKS yang ada di Bangun 1, yang ada di Pacurnauli, yang ada di sekitar PT Wahana saudaraku, juga yang ada di Huta Betul, yang ada di Siarung-Arung, yang ada di Sigalingging Tebak Sibolon saudaraku, yang ada di Pangiringan. Itu semua pernah saya gembalakan KKS-nya. Dan ketika saya pindah kembali saudaraku, tidak di ministry gereja lagi saudaraku, saya kembali ke menjadi seorang perangkat desa. Saya juga pernah dipercayakan menjadi PKS di Tinor Papangguruan dan juga di Hiti Hoting saudaraku. Berbagai hal saya alami dalam perjalanan pelayanan, dan selama pelayanan itu ada saudaraku, ada Tuhan bersama dengan kita. Dan hari ini saya menyaksikan Tuhan Yesus terlalu besar dan terlebih besar, bahkan sampai kita merasakan bagaimana hidup ini bukan kita lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam kita. Bagaimana kita itu bukan perkara-perkara dunia, tetap perkara-perkara yang dari Tuhan. Tuhan mau menyatakan kepada saudara pada saat ini, Tuhan sangat mengasihi dan Tuhan ingin supaya saudara diberkati dan dikhususkan bagi Tuhan. Haleluya. Amin.